Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005, mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Harjito dan Martono, 2011, nomor 51. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Yang kedua, menurut Harahap, 2011, nomor 190. Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kedua, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir 2013 nomor 69, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal atau statis merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terjadi perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan menurut Kasmir 2013 nomor 70, terdapat jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari suatu periode. Yang kedua, analisis tren, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Yang ketiga, analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Yang keenam, analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang kedelapan, analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang kesembilan, analisis titik pulang pokok, disebut juga analisis titik ipas atau break even point, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.
Pengertian laporan keuangan berdasarkan penyataan akuntansi keuangan nomor 1 2015. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Harahap 2015 nomor 105, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Tujuan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 2015. Tujuan dari laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 1 2015. Komponen keuangan yang lengkap terdiri atas: yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode; yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode; yang keempat, laporan arus kas selama periode; yang kelima, catatan atas laporan keuangan bersih ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dari informasi penjelasan lain. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Analisis rasio. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, seorang analisis dapat mempelajari komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja keuangan selama waktu tersebut. Analisis keuangan dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis. Agus Harjito dan Martono tahun 2011 nomor 53, yaitu yang pertama, analisis individual, yaitu analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan, misalnya analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada laporan neraca saja atau laporan laba rugi saja. Yang kedua, analisis silang, yaitu analisis rasio melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus yang ada pada laporan laba rugi. Menurut Harry 2017 nomor 140, kegunaan analisis rasio keuangan bagi 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan ada sebagai berikut. Yang pertama, manajer perusahaan menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank yang menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitur dalam membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, analisis saham yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek. Keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat. Yang pertama, rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri. Yang ketiga, rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dengan rasio lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Kelemahan analisis rasio keuangan. Menurut Harry 2017 tahun nomor 140, analisis rasio keuangan
juga memiliki kelemahan atau keterbatasan sebagai alat analisis, yaitu yang pertama, kesulitan mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis, khususnya apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Yang kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan rasio yang berbeda pula. Misalnya perbedaan dalam metode penyusunan aset tetap atau metode penilaian persediaan. Yang ketiga, data-data yang digunakan untuk melakukan analisis rasio bisa dijadikan merupakan hasil dari sebuah manipulasi akuntansi di mana telah bersikap tidak jujur dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak netral dalam menyajikan angka-angka laporan keuangan, sehingga hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jenis-jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan, yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan aset dan ekuitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Rasio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.